Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa semuanya, semoga kita diberi kesehatan, aman, selamat, ya, bahagia beserta keluarga dan dimudahkan dalam segala urusan. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin, biwadlika ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya. Ya, semuanya itu dalam kehidupan kita inginnya baik-baik saja. Jiwa, raga kita, urusan pribadi, urusan diri kita, dan juga urusan yang batiniah maupun dohiriyah, semuanya inginnya baik-baik saja. Selamat di dunia juga, selamat di akhirat, dijauhkan dari api neraka. Ya, dengan doa yang kadang disebut doa sapu jagat. Ya, doa sapu jagat. Ya, maksudnya apa ya? Menyeluruh. Ya, yang bacaannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau bapak-bapak yang sudah dewasa, atau ibu-ibu, mbak-mbak, atau yang sudah tua, mbak-mbak yang sudah dewasa, mas-mas dewasa, mungkin sudah tahu, tapi nanti adik-adik generasi berikutnya, ya barangkali ada yang pertama kali mendengar, ya, yang berada di pelosok-pelosok, di daerah-daerah, di tempat-tempat terpencil yang kemudian mendengarkan, nah itu namanya doa sapu jagat. Ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu para muslimin ya banyak sekali yang hafal di dunia ini ya, ya yang dibaca setiap hari dibaca. Mohon keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Nah, itu eh, suatu doa yang bersifat keduniaan dan juga akhirat. Ya. Permohonan di dunia. Namanya selamat itu luas ya, bukan lalu hanya selamat badannya itu tidak, semuanya selamat itu dalam eh, ya termasuk itu jiwa raganya, hatinya, pikirannya, lisannya, ya dalam kehidupannya juga kita selamat, betul-betul secara dohriah ya selamat, ya kekayaannya diselamatkan, ya eh, dan ilmu kita ya ilmu yang baik-baik yang selamat itu luas sekali kata selamat itu. Jangan lalu hanya apa rasanya satu saja selamat itu hanya, tapi memiliki makna yang luas ya. Selamat, selamat lahirnya, selamat batinnya, selamat di dunia, selamat di akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Itulah tujuan dari orang-orang Muslim itu dijauhkan dari api neraka. Ya, jadi dari siksa karena kesalahan-kesalahan manusia. Ya, karena itu kalau banyak salah atau merasa salah, yang banyak salah apalagi segera beristighfar ya dengan mengucapkan astagfirullah atau astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih berulang-ulang. Rasulullah dalam setiap hari meskipun maksum, tidak berdosa, tidak salah, mengajari kepada kita satu hari minimal 70 kali. Ya, apakah kita itu seperti itu? Ya, terasa berat ya. Sekali-sekali 70 kali, ya. Hari berikutnya lupa itu ya. Bahkan di hadis yang lainnya, karena hadis itu ya banyak yang ngendiko itu kan bicara itu kan banyak tempat, ada yang mendengarkan yang
menuliskan hadisnya itu. Ada yang hadisnya menyatakan bahwa istighfar setiap hari 100 kali. Ya, 100 kali. Rasulullah suka ya dengan menyebut kata 100 dan kebetulan mengajari kita juga dengan 100 kali. Istighfar 100 kali. Istighfar dan bertobat. Ya, dan juga kalau yang suka sholat duha itu, sebenarnya setelah sholat duha itu ya jangan segera pergi gitu langsung saja, tapi ya kita ya kadang ya salam lalu pergi berdoa sedikit ya. Dan itu ada hadis setelah sholat duha apa membaca Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Nah ini ya, jadi ada kaitannya kita itu apa dalam hal kehidupan sehari-hari. Juga setelah sholat kita juga harus banyak berdoa. Antara lain doa yang masyhur yang banyak dibaca oleh para muslimin muslimat ketika setelah sholat. Ya doanya Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nah ini juga memiliki makna yang luar biasa setiap doa itu asal diiringi dengan pengetahuan dan ilmu. Ya. Mohon hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda itu petunjuk atau hidayah. Nah ini petunjuk apa? Iman di dalam hati. Ya ini penting sekali. Pertama kali hidayah iman, hidayah Islam. Ya, kadang-kadang Islam dulu, hidayah Islam. Bab ingat ya, ada banyak orang Islam yang belum beriman. Kok bisa terjadi? Ya, zaman Rasul gitu ada sekelompok orang datang, minta, Rasul diminta ya untuk menyaksikan bahwa kami telah beriman gitu. Rasul mengatakan, ya jangan kamu mengatakan beriman, kamu telah Islam, iman belum menyentuh di dadamu. Nah, karena antara Islam, kalau rukun Islam itu, kalau orang Jawa menghafalkannya, jidat, rolat, lukat, patsomoji. Ya, siji syahadat. Jadi begitu membaca syahadat sudah Islam. Ya, orang mualaf itu kalau eh, cukup dengan syahadat itu sudah Islam. Jadi syahadat, eh, rolat, sholat, ya, lalu sholat. Ya, 5 waktu utamanya, ya, sholat wajib. Ya, ya, sebuah sholat-sholat yang lain ini menjelaskannya banyak kan gitu. Sidat, rolat, lukat, zakat, ya. Patso, poso, puasa, ya. Moji, haji kalau yang puasa, yang punya uang, ya. Lalu badannya juga sehat, memenuhi, yang ditinggalkan juga oke-oke saja ya gitu semuanya. Jadi ada 5 utamanya itu. Nah kalau iman itu kalau masih percaya kepada Allah saja itu belum, harus percaya juga kepada malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, ya mulai dari adanya kitab Taurat, Zabur, Injil, itu ya. Jadi Al-Quran itu percaya, percaya, percaya kepada Allah, para malaikatnya, ya para apa kitab-kitabnya ya, kitab-kitabnya, lalu percaya kepada rasul-rasulnya semua, ya, percaya kepada hari akhir dan percaya kepada takdir, ya, ketentuan Allah, tatapan Allah semuanya itu baik yang baik maupun yang kurang baik semuanya atau yang buruk itu semua dari Allah. Nah, kalau zaman dulu waktu kecil itu ada apa ya namanya pujian, pujian itu yang menjadi hafal kita kan manfaat sekali pujian itu. Sampai sekarang saya hafal waktu kecil ada pujian di musola atau di masjid. Ya, eh, intinya adalah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala itu tadi. Ya lalu menjadi apal iman itu kalau salah satu gagal misalnya sudah percaya adanya Allah, ya langit bumi seisinya yang menciptakan Allah tapi tidak percaya pada hari akhir gagal imannya.
Itu sudah percaya pada eh, Allah, percaya pada yang menciptakan langit bumi seisinya Allah, tapi tidak percaya pada Rasulullah, tidak percaya pada Nabi Muhammad SAW, ya gagal. Ya. Nah, demikian pula ya, satu gagal menjadi gagal, apalagi banyak gagalnya. Padahal kalau orang itu, kalau di Al-Quran, kalau mereka ditanya, mereka ditanya, ya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Itu hati kecilnya tentu mereka akan menjawab Allah. Tuhan atau apa dengan bahasa itu, tapi apa? Gitu. Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Itu mereka tentu akan menjawab Allah. Nah ini ya, ini. Ada zikir atau bukan. Nah, kemudian mohon takwa. Kan tadi apa menasalkan huda. Watuko itu takwa, ketakwaan. Ya, mohon takwa. Nah, penting supaya kita bisa bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa ya Allah akan memberikan sesuatu ya, yang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari rezeki dari sisi yang tidak terduga. Itu, ya, akan mengeluarkan dari kesulitannya. Ramayyatakillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mengeluarkan dari kesulitannya dan juga akan memberi rezeki dari sisi yang tidak terduga. Nah, tapi di sini juga, nah, bagaimana takwa itu? Ya, takwa itu ada orang yang sederhana mengartikannya, kayak mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi juga harus dipelajari lebih banyak lagi, mendalam lagi gitu. Ya, lalu setelah itu walafafa itu bisa menghindarkan diri dari perbuatan maksiat gitu aja. Walghina dan kekayaan hati. Nah, juga sebenarnya kaya itu sikap hati. Ya, aku merasa cukup, qanaah, lalu istiqomah di situ memuat itu. Walghina kekayaan. Jadi doanya Allahumma ini as'alukal huda watuqa walafafa walghina. Kalau kata ini digantiin ya kami semua kalau berdoa bersama-sama ya Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Jadi maknanya bagus sekali. Ya. Ya demikian saja, mau menjelaskan lebih lama saya batasi ke waktunya ya, hanya sedikit-sedikit saja. Ya sekali lagi dicek dengan para ulama yang arifillah, yang banyak ilmunya ya, supaya mendapat memperoleh pemahaman yang lebih. Dan kalau ada salah saya dalam berucap, betul-betul sapa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak bermaksud menggurui, sharing saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.